I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawal SMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Unza, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi MAG. Yang saya hormati Kaprodi PGMI, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan juga dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran DMI, yakni Ibu Nur Fatimah MPDI, dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Lina Fauzia dari Prodi PGMI semester 4. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang penilaian afektif. Apa sih itu penilaian afektif? Penilaian afektif itu merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran yang berfokus pada sikap, nilai, minat, dan juga perilaku peserta didik. Nah, penilaian ini tuh berbeda dengan penilaian kognitif yang menilai kemampuan berpikir. Penilaian afektif ini lebih menekankan pada bagaimana peserta didik itu bersikap dan juga berperilaku selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, melalui pembelajaran ini, guru itu dapat mengetahui sejauh mana siswa menunjukkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan juga kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu seperti saat pembelajaran berlangsung, siswa itu mendengarkan penjelasan guru dengan tertib, mengangkat tangan sebelum berbicara, serta mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua itu ialah tujuan pembelajaran afektif. Nah, tujuan utama dari penilaian afektif itu adalah untuk memantau perkembangan sikap peserta didik sekaligus mengukur sejauh mana nilai-nilai yang diajarkan telah diintegrasi dalam diri siswa. Selain itu, penilaian ini juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru dalam memperbaiki strategi pembelajaran serta membantu dalam membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya itu ialah domain afektif. Nah, dalam konteks pembelajaran, penilaian afektif tidak dapat dipisahkan dari konsep domain afektif. Domain afektif itu merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap, nilai, emosi, dan juga perasaan peserta didik terhadap suatu objek atau situasi. Nah, karakteristik domain itu antara lain yaitu bersifat abstrak, berkembang secara bertahap, dan juga sulit diukur secara berlangsung, sehingga diperlukan pengamatan yang berkelanjutan oleh guru. Dan yang keempat itu ialah dimensi pembelajaran. Nah, menurut Carpol, domain afektif itu memiliki 5 tingkatan atau dimensi perkembangan, yaitu yang pertama receiving atau menerima, yang kedua responding yaitu menanggapi, yang ketiga valuing yaitu menghargai, dan juga organization yaitu mengorganisasi, dan yang terakhir itu ialah karakterisation yaitu karakterisasi. Nah, kelima dimensi ini itu menunjukkan proses bertahap bagaimana sikap itu terbentuk mulai dari sekedar menerima suatu nilai hingga akhirnya menjadikannya sebagai bagian dari kepribadian. Selanjutnya itu ialah hubungan antara ketiganya. Jadi hubungan antara domain afektif, dimensi afektif, dan juga penilaian afektif itu sangat erat. Domain afektif menjadi dasar konsep. Dimensi afektif itu menjelaskan tahapan perkembangan sikap. Nah, sedangkan penilaian afektif digunakan untuk mengukur perkembangan tersebut dalam praktik pembelajaran. Nah, dengan demikian, ketiganya itu saling melengkapi dalam membentuk sistem pembelajaran yang utuh. Nah, yang terakhir itu ialah pentingnya penilaian afektif. Pentingnya penilaian afektif ini tidak dapat diabaikan, karena pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Oleh karena itu, penilaian afektif berperan besar dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya berpikir, tetapi juga berakhlak dan berkepribadian positif. Jadi, kesimpulannya, penilaian afektif itu merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berfungsi untuk menilai sikap dan juga perilaku peserta didik.
Nah, melalui penilaian ini, guru itu dapat mengetahui perkembangan karakter siswa dan juga membimbing mereka agar memiliki sikap positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan juga kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're